sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Muhammad Aris, juru bicara percepatan penanggulangan COVID 2019 di Kabupaten Kolaka. Ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa pemeriksaan rapid test telah kita laksanakan sejak hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Pada hari ini sudah kita bisa merilis hasil sementara dari rapid test yang kita telah laksanakan. Namun sebelum saya rilis bahwa rapid test ini tujuannya adalah untuk menentukan titik-titik mana yang bisa kita memulai melangkah dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Jadi rapid test yang reaktif itu tidak serta-merta bahwa itu sudah positif. Ya, karena kalau seperti yang masyarakat pahami bahwa ini sudah positif COVID, tidak seperti itu. Nanti yang menentukan adalah hasil swabnya. Swab itu diambil dan akan dikirim untuk kita Kolaka ini tentu dikirim ke Kendari, kemudian diteruskan ke Makassar. Baik, saya merilis tentang hasil rapid test karena seluruh puskesmas, 14 puskesmas telah melaksanakan rapid test sejak ada yang mulai tanggal 4, ada yang mulai tanggal 5, ada juga yang mulai tanggal 6. Tapi semua kita bisa rilis. Yang pertama, pada tanggal 4 hari Senin, kita sudah temukan seorang laki-laki umur 25 tahun, seorang perempuan 25 tahun diperiksa di Puskesmas Polinggona, alamat Kolaka, Kelurahan Laloeha. Sekarang sementara dalam proses karantina atau isolasi mandiri di rumah yang bersangkutan. Kemudian tanggal 5 ditemukan lagi satu perempuan 35 tahun diperiksa di Puskesmas Kolakasi. Alamat yang bersangkutan adalah Lalomba, Kecamatan Kolaka. Juga sementara isolasi mandiri di rumah. Kemudian tanggal 6 bulan 5 ada 4 yang rapid testnya reaktif. Yang pertama, perempuan 38 tahun diperiksa di Puskesmas Baula, alamat Komala, jadi Desa Pelambua. Kemudian wanita 50 tahun diperiksa di Puskesmas Kolaka, alamat di Sabilambo, Kolaka. Kemudian wanita 35 tahun diperiksa di Puskesmas Kolakasi, alamat Kelurahan Siah, Kecamatan Latambaga. Kemudian laki-laki 25 tahun diperiksa di Puskesmas Wolo, alamat Kecamatan Sematuru, tempatnya di Desa Konaweha. Kemudian tanggal 8 kemarin, 8 Mei 2020, ditemukan 3 orang, semua di Puskesmas Pomala. Satu perempuan 38 tahun diperiksa di Puskesmas Pomala, alamat Kecamatan Pomala. Kemudian perempuan 54 tahun diperiksa di Puskesmas Pomala, alamat Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomala. Kemudian laki-laki 56 tahun diperiksa di Puskesmas Pomala, Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala. Kemudian tadi dalam pemeriksaan tadi ditemukan lagi 4 orang. Ya, 4 orang. Yang pertama diperiksa di Rumah Sakit Benyamin Gulu. Seorang laki-laki umur 44 tahun, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka. Kemudian wanita 30 tahun diperiksa di Puskesmas Wundulako, alamatnya Desa Unamenda, Kecamatan Wundulako. Kemudian wanita umur 23 tahun diperiksa di Puskesmas Pomala, alamat Desa Toua, Kecamatan Wundulako. Kemudian wanita 28 tahun diperiksa di Puskesmas Iwoi Menda, alamat Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoi Menda. Jadi dari semua itu
Kecamatan Kolaka 4 orang, Kecamatan Pemala 4 orang, kemudian Kecamatan Undulako 2 orang, kemudian Kecamatan Latambaga, Samaturu, dan Wamenda masing-masing 1 orang. Sehingga jumlah semua adalah sudah 13 orang yang rapid test positif. 10 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan swab tadi. Ya, karena telah dilakukan pemeriksaan swab, baru datang informasinya 3 orang, jadi menunggu untuk rencana pelaksanaan swab selanjutnya. Ya, sekira seperti itu. Jadi sudah 13 orang. Dari pemeriksaan sudah lebih 1000 alat rapid test yang dilakukan. Ada 13 orang yang dinyatakan rapid testnya reaktif. Jadi dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa hasil ini menunjukkan bahwa ada jejak COVID-19 di Kabupaten Kolaka. Tidak bisa lagi kita bilang Kolaka ini tidak ada jejak, namun masih menunggu konfirmasi pemeriksaan PCR atau swab yang telah dilakukan. Kemudian dihimbau kepada masyarakat juga bahwa mari memperlakukan saudara-saudara kita yang reaktif ini bukan sebagai manusia yang membahayakan, ya, sehingga semua menghindari dan seterusnya. Cukup yang kita lakukan, ya lakukan seperti yang selama ini. Jangan keluar rumah kalau tidak penting betul. Kemudian kalau harus keluar rumah berarti harus pakai masker. Kemudian selalu jaga jarak, hindari keramaian, sering cuci tangan dan seterusnya. Saya kira kalau ini semua terlaksana, maka pergerakan penularan COVID-19 ini bisa teratasi dengan baik. Ya. Saya kira dengan hal seperti itu. Pak, ya, kalau untuk alat tes yang digunakan ini, apakah sudah rekomendasi dari BPP? Iya, sudah. Kita setelah lihat itu rekomendasi dari pusat. Ya. Bukan yang seperti yang terjadi di Bali, Pak? Yang tes, tidak, tes di Bali. bukan jenis seperti yang di Bali. Terus dok, ini kan yang 10-13 positif ini, apakah tidak dilakukan isolasi, Pak? Ya. Semua dilakukan isolasi. Maksudnya ada ruang tersendiri untuk isolasi? Untuk memang di petunjuknya sebetulnya untuk rapid test positif ini memang di rumah masing-masing. Kecuali nanti kalau hasilnya nanti terkonfirmasi positif, itu akan kita siapkan tempat yang khusus, ya, supaya khusus mereka diisolasi di situ sampai betul-betul selesai. Tempat khususnya di mana, dok? Rencana di Sikim, di samping rumah sakit baru. Ya. Jadi untuk sementara ini, dok, dia dibiarkan pulang sendiri atau diantar masing-masing ke rumah atau gimana? Ada yang diantar pulang, kemudian diawasi di sana karena mereka ini semua kooperatif, sudah dipersiapkan sebelumnya di tempat masing-masing, ya, sudah diatur sedemikian rupa di rumahnya. Klasternya apa, dok? Yang 13 pasien ini ada beberapa. Kalau kita melihat ini klaster belum terlalu jelas. Ada sih yang kita coba-coba setelah dilakukan surveillance ke mereka, penelitian epidemiologi, ada beberapa memang yang ada klaster, yaitu terkait jamaah tabligh. Tetapi ada juga memang yang asal misalnya dari Makassar, ada juga yang dari Kendari dan seterusnya. Tetapi ada juga yang menurut dia tidak pernah kemana-mana. Tapi yang itu adalah petugas kesehatan. Ya bisa jadi bahwa mungkin dari pasiennya atau dari orang yang berkunjung ke dia. Bercari juga petugas kesehatan, dok, yang di rapid test. Ya. Jadi karena ini kan kita memang memulai dan banyak dari petugas kesehatan, kemudian juga ke yang lain, sehingga ya memulainya dari situ berarti penemuannya pasti sudah mulai dari sana. Berapa orang dari petugas kesehatan, dok, yang kena? Kesehatan ada 8 dari 13 orang. ya. Dari 13? Ya, 8 dari itu. Tapi ini kan maksudnya karena semua kita masih utamakan kesehatan, berarti pasti lebih besar dari kesehatan. Nah, nanti kalau keluar lagi ke yang lain, berarti saya kira yang lain juga akan ketemu seperti itu. Kalau misalnya hasil swabnya dinyatakan positif, apakah langkah selanjutnya yang dilakukan? Langkah selanjutnya bahwa yang bersangkutan pasti harus langsung dikarantina. Ya, karantina, kemudian dilakukan penelitian epidemiologi ke seluruh kontak-kontaknya untuk dikejar
kemudian dilakukan rapid test dan selanjutnya di swab. Hasil swab Terus berapa waktu dok? Sebetulnya sekiranya di sini pemeriksaannya sebetulnya tidak butuh waktu 1 hari, sudah bisa. Bahkan di Sopeng itu dikatakan bahwa sekitar 3 jam, paling cepat 3 jam. Tetapi karena kita tidak ada, harus kirim ke Makassar, jadi kemudian pesawat dari Kendari itu 2 kali seminggu. Ya bisa diperkirakan kalau paling cepat mungkin 3-4 hari baru datang, bisa lebih karena 2 kali seminggu pesawatnya. Dok, Itu tadi bahwa memang ada satu warga di sana yang reaktif, yang rapid testnya reaktif, itu ODP kita memang. Jadi setelah ditelusuri, memang setelah ada yang reaktif begitu, maka kita harus mencari kira-kira kontaknya. Kemudian kita pelajari di sana. Hanya tidak bisa juga langsung seolah-olah bahwa itu sudah positif, dikatakan positif ini. Ini rapid testnya reaktif. Ada kemungkinan dia positif, tapi bukan berarti dia langsung positif. Sehingga kontaknya tidak mesti langsung diperlakukan sebagaimana ini. Cukup di data, diharapkan dia untuk isolasi, jangan banyak keluar, dan melakukan hal-hal tindakan sebagaimana petunjuk kesehatan. Tapi tidak langsung bahwa dia sudah orang terpapar dan seterusnya. Saya kira jangan langsung seperti Berarti itu. yang lari itu dok belum menjalani rapid test. Belum. Jadi hanya dia ada kontak dengan orang yang sudah reaktif rapid testnya. Dan terbukti tadi setelah diperiksa itu rapid testnya negatif. Untuk persiapan tenaga medisnya sendiri dok, bagaimana dok? Melihat dengan naiknya persiapan tenaga medis, ya insya Allah bahwa dari dulu kita sudah mempersiapkan ya semampu kita. Ya semampu kita. Jadi mulai dari persiapan di rumah sakit, persiapan di seluruh puskesmas, kemudian APD-APD yang ada, kemudian mempersiapkan tempat karantina yang memang akan disiapkan. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang positif ini, kalaupun nanti ada harus terkonfirmasi positif, adalah orang-orang yang bukan risiko tinggi, yang tetap dia tidak bergejala dan seterusnya sampai dia selesai.